Ya, puji Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya bersyukur diberikan kesempatan untuk melayani kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Saya percaya ada maksud Tuhan yang indah bagi kita semua. Saya berterima kasih juga untuk hambanya Pastor Andreas sudah memberikan kepercayaan sehingga saya bisa berbagi di tempat ini. Mungkin saya kenalkan nama dulu. Nama saya Ivan Mamahit. Saya asli dari Manado. Saya melayani Tuhan luar biasa bersama dengan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu saya rasakan, saudara. Nah, pada kesempatan ini saya rindu berbagi kepada kita tentang tema memilih tindakan yang benar sesuai firman Tuhan. Nah, kita akan buka bersama-sama di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 17 sampai dengan 18. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah, saudara-saudara, begitu luar biasa ayat firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa kekuasaanku dan kekuatanku lah, tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Saudara, kadangkala zaman sekarang ini orang berpikir dia itu terlalu hebat dengan apa yang dia miliki, saudara. Entah itu kekayaannya, entah itu dia jabatannya, entah apa saja yang dia miliki, saudara. Nah, firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada zaman sekarang ini, saudara, sulit untuk menemukan orang yang benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, banyak orang lebih memilih berkompromi dengan dosa atau kejahatan daripada berani melawan arus. Ya, kita bisa melihat zaman sekarang banyak, jangankan orang yang melayani, jangankan jemaat Tuhan, hamba Tuhan sekalipun, saudara, sekarang dia masih pilih-pilih, saudara. Kalau kira-kira ini bagus, dia bisa, oh oke lah, nggak apa-apa, jalankan aja, lakukan aja. Nah, tetapi saya mau bilang pada hari ini, saudara, bahwa Tuhan merindukan kepada kita menjadi hamba Tuhan, menjadi umat yang percaya, menjadi orang percaya. Kita harus berani lawan arus, saudara. Karena zaman sekarang kita melihat, kalau kita berani lawan arus, Tuhan juga berperkara yang besar bagi kita. Ketika diperhadapkan dengan pilihan yang berat, kita mengetahui bahwa kita bisa melihat di situ siapa yang benar-benar takut akan Tuhan dan siapa yang sebenarnya hanya mau melakukan kejahatan di mata Tuhan. Kita bisa melihat pada zaman sekarang ini. Puji Tuhan, ya kita akan belajar tentang ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Ya, berikut adalah ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, orang yang takut akan Tuhan itu pasti adalah orang yang taat beribadah. Ini nilai yang paling kita harus pegang, saudara. Kenapa? Karena jangan bilang kita taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, tetapi malas beribadah, saudara. Saudara boleh cek, zaman corona saat ini dia bisa cek di rumah-rumah. Katanya dia ibadah online. Kalau kita mau telusuri satu persatu di rumah, saudara, bisa ketahuan siapa yang ibadah sungguh-sungguh dengan siapa yang nggak ibadah. Karena pas dibilang jam 9 misalnya, di sini kita sudah ibadah jam 9. Setelah kita cek, saudara, mungkin ada orang yang cek di rumah. Masing-masing, cek aja nanti. Pasti belum tentu dia ikut ibadah, saudara. Taat itu bukan karena dilihat orang. Taat itu bukan karena kita sudah melakukan, terus beranggapan bahwa kita sudah benar-benar orang yang takut akan Tuhan. Enggak, saudara. Yang kita harus perhatikan di sini adalah ketika kita taat, kalau disuruh ibadah online pun benar-benar ibadah online. Kalau offline ya offline. Kita melihat, saudara, orang yang taat beribadah itu dia beribadah kepada siapa? Coba kita buka dulu di dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-15. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.
Nah, saudara, menarik saudara, ayat firman Tuhan ini berbicara begini saudara ya. Jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau kita menganggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, Yosua bilang begini, pilih. Nah, saudara, ini adalah pilihan saudara ya. Sekarang kita diajarkan oleh firman Tuhan, pilihlah ya. Jika tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ya, kita harus pilih benar-benar mau beribadah kepada siapa, saudara. Ya, dia bilang begini, beribadah kepada Allah, kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Nah, itu pilihan saudara ya. Beribadah sebenarnya saya gambarkan aja begini. Kita beribadah kepada mungkin keyakinan yang berbeda dengan kita, atau beribadah kepada, ya kalau zaman-zaman dahulu kepada menyembah berhala dan lain sebagainya. Cuman ini Yosua ingatkan kepada kita saudara, bahwa ketika kita mau beribadah seperti apa atau kepada siapa. Nah, Yosua punya statement yang luar biasa di tempat ini saudara. Dia bilang begini, ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wah, luar biasa saudara. Ketika saudara bilang kepada keluarga saudara, sanak saudara, teman-teman kita, atau kita bilang sendiri kepada diri kita sendiri, kita berkata kepada orang bahwa aku atau saya dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Betapa Tuhan akan bangga melihat kita. Dan pasti saudara, saya jamin saudara, Tuhan pasti melihat, ya. Tuhan pasti tahu, Tuhan pasti melihat kedalaman hati kita. Ya, kita kalau mau beribadah kepada Tuhan, jangan lihat orang lain saudara, lihat, pandang kepada Tuhan. Kita belajar firman Tuhan pada saat ini, ya. Kita buka dulu, kita baca Kisah pasal 2 ayat 36. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, apa dikatakan firman Tuhan tadi? Ya, kita baca lagi saudara ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu. Katanya seluruh kaum Israel. Ini kita berbicara dulu kaum Israel ya. Oke. Kaum Israel harus tahu dengan pasti. Ya, bukan cuman pendengaran atau gosip-gosip. Enggak, ini kepastian ya, suatu kepastian bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, ada orang berkomentar, Yesus itu jadi Tuhan katanya ketika apa? Konsili Nisea, saudara. Nah, saudara, konsili Nisea itu dia tahun berapa? Abad keberapa? Masih abad ketiga. Nah, sedangkan ini firman Tuhan ini dia yang menulis ini dia adalah salah satu juga yang menulis kitab Injil, yaitu Dr. Lukas atau Tabi ya. Dia orang yang mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Dia orang yang belajar sejarah juga. Dia orang yang terdidik, berpendidikan. Makanya dia kalau menulis kitab, dia nggak main-main saudara. Nah, beberapa yang kita perhatikan cara penulisannya di kitab Lukas ini luar biasa saudara. Dia menceritakan tentang Yesus ya. Jadi orang bilang begini, oh jadi kitab mana yang harus kita pelajari ya? Alkitab yang mana dong? Kalau orang Kristen terus terang aja, kita ya harus pasti belajar Alkitab, firman Tuhan yang kita pegang ya, Alkitab ini. Ya saudara, selanjutnya yang akan saya bahas, poin pertama tadi adalah orang yang taat beribadah. Itu ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua sekarang, orang yang memiliki iman yang teguh. Kita buka dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-8. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia dituju. Ya, saudara, bahkan Abraham, saudara, dikatakan dia taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Ya, terus lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat. Saudara bisa bayangkan nggak, orang itu dipanggil untuk keluar dari kampungnya atau daerahnya, dipanggil keluar pergi, dan dia tidak pernah tahu tujuannya apa. Itu kayak orang yang nggak punya tujuan kan. Nah, tapi saudara, Abraham itu dengar-dengaran sekali. Dia mau taat, dia mau dengar-dengaran. Kenapa? Karena dia akan dipanggil Tuhan untuk pergi, saudara. Nah, ini yang harus kita pelajari, bahwa orang yang memiliki iman kepada Tuhan, dia harus siap sedia. Ya, dia harus siap sedia kemanapun Tuhan percayakan untuk pergi.
Ya, misalnya Abraham dari kampung yang ini dia harus pergi ke kota ini atau kota ini. Nah itu saudara, kita kalau nggak pernah pergi ke kota lain, seperti contoh ya saudara, saya dari Manado, saya harus keluar dari kota saya, pergi ke Cikarang, pergi ke Karawang, apalagi Karawang yang saya nggak pernah tahu sebelumnya saudara. Itu kan sesuatu yang, aduh bagaimana kita nanti hidup di sana? Ya, tetapi karena kita mau belajar taat kepada Tuhan, ya, kita nggak perlu tahu tempat itu apa. Yang penting kita harus yakin bahwa Allah bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Ketika kita percaya bahwa Tuhan yang panggil kita, kita pergi kemana saja, itu pasti Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya. Yang terakhir saudara, orang yang takut akan Tuhan atau ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan adalah orang itu harus berani bayar harga. Ya, berani bayar harga. Kenapa bayar harga? Coba kita buka dulu Ibrani 11 ayat 24 sampai 25. Di 11 ayat 24 sampai 25. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saudara perhatikan baik-baik. Musa aja ya, dia tolak loh. Dia dianggap menjadi apa? Anak dari orang besar di negeri orang, ya, putri Firaun. Dia nggak mau dianggap sebagai anak. Kenapa? Karena dia lebih memilih apa tadi? Menderita sengsara dengan umat Allah. Itu adalah bayar harga, saudara. Bayar harga yang luar biasa. Daripada dia menikmati apa katanya? Kesenangan dari dosa. Kita harus punya prinsip seperti itu, saudara. Sebagai orang percaya, kita harus punya prinsip bahwa kalaupun kita memiliki jabatan tinggi, memiliki sesuatu yang kekayaan yang besar, memiliki jabatan yang besar, tetapi kalau kita tidak takut akan Tuhan, percuma itu semua, saudara. Alangkah baiknya, walaupun kita menderita istilahnya, walaupun kita tidak punya apa-apa, tetapi kita berani bayar harga. Kita harus akui bahwa kita punya Tuhan. Ya, jangan karena hanya jabatan, oh kamu nanti saya kasih 1 M, pindah agama. Jangan saudara ya. Walaupun itu 1 M duit besar, ya jangan kita jual Yesus. Amin. Jangan kita serahkan keyakinan kita kepada orang. Karena apa? Itu prinsip dasar. Ketika kita benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Makanya Musa bisa memimpin bangsa yang besar. Karena Tuhan lihat dari situ. Dia lihat sepak terjangnya Musa. Dia benar-benar adalah orang yang berkomitmen, lebih suka menderita sengsara, ya, demi apa? Demi mempertahankan, memperjuangkan yang namanya imannya dia kepada Tuhan. Ya, oleh sebab itu, saudara, zaman sekarang, ayo kita bayar harga. Ya, jangan terlalu terlena dengan zona nyaman yang ada di sekitar kita. Ya, mungkin saat ini nyaman-nyaman aja, waduh enak saya seperti ini. Jangan saudara, kalau perlu kita keluar dari zona nyaman itu, apalagi itu zona nyaman yang membuat kita terlena dengan dosa, saudara. Terikat dengan dosa, kita harus berani keluar. Ya, orang yang percaya kepada Tuhan, dia berani bayar harga. Apa yang dia bayar, itu pasti akan Tuhan perhitungkan juga. Bayar harga itu seperti ini juga, saudara. Ketika saudara mau keluar, mau pergi seperti tadi poin kedua, ketika kita mau keluar, naik perahu, pergi ke satu pulau, saudara, jangan pikir pulang lagi. Bakar perahu itu dia. Udahlah, kalau kita, atau seperti berperang, saudara. Mau melawan musuh di pulau ini, kita harus bawa perahu. Perahu itu dia, bagaimana supaya kita menang melawan mereka? Kita bakar perahu ini, jangan pikir pulang lagi. Bertempur aja, ya. Biar Tuhan yang tanggung jawab kita. Tuhan tolong kita. Jangan kita pikirkan lagi, oh mau balik. Nah, orang yang seperti itu, dia berani bayar harga. Kalau orang yang cuma berpikir, waduh, saya nanti siap-siap, di situ langsung kabur aja, langsung pulang aja. Jangan, saudara. Ya, prinsip kita adalah kita harus berani berjuang, ya, berani melakukan kebenaran, berani memproklamirkan kebenaran firman Tuhan. Zaman sekarang ini dia sosial media banyak sekali mempengaruhi anak muda, banyak sekali mempengaruhi anak-anak Tuhan. Tetapi saya mau bilang, ketika kita berani berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan diombang-ambingkan oleh zaman ini, saudara. Karena Tuhan melihat kita, Tuhan pasti menolong kita, dan kita berani melakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ya, kiranya kita semua di tempat ini menjadi orang yang taat dan takut akan Tuhan, akan selalu mengedepankan kebenaran. Ya, bukan seperti lagu pujian maju tak gentar, membela yang bayar. Bukan, saudara ya. Tetapi maju tak gentar, membela yang benar. Ya, biarpun dia nggak bayar, yang penting dia benar, kita bela. Amin.
Nah, kebenaran meskipun ia diperhadapkan kepada situasi yang sulit, imannya tidak pernah goyah. Dan ia selalu bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, di balik itu semua ada janji Tuhan yang akan tergenapi dalam kehidupan kita semua orang yang percaya. Haleluya. Amin. Apa kesimpulan dari firman Allah tadi? Yang pertama adalah orang yang takut akan Tuhan, pasti dia beribadah dengan taat kepada Yesus Kristus. Yang kedua, orang itu memiliki iman yang teguh walaupun situasi kondisi tidak memungkinkan. Dan yang ketiga adalah orang yang berani membayar harga. Yesus katakan, if you will follow me, you must pay off the cost. Kalau kita ingin mengikut Tuhan, kita wajib membayar harga. Biarlah firman Allah ini menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan satu pujian sebagai pujian penutup, pribadi yang mengenal hatiku. Bagai tanah
beribadah kepada Engkau. Karena Engkau adalah juru selamat kami. Engkau rela mati bagi hidup kami. Ajarkan kami untuk menjadi orang yang berpegang teguh kepada Engkau. Situasi bagaimanapun tidak dapat mengubah cara pandang iman kami kepadamu. Dan biarkan kami menjadi orang yang siap untuk membayar harga dalam pengiringan kami kepada Engkau. Karena itu adalah orang yang beriman, yang Alkitab tulis secara rinci melalui firman Allah yang kami dengar pada pagi hari ini. Sebab itu ya Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang di daerah-daerah khususnya yang mungkin mengalami kesulitan hidup di dalam masa seperti ini. Tapi biarlah mereka tetap taat kepada Engkau ya Tuhan. Iman mereka tetap teguh dan mereka tetap mau membayar harga dalam pengiringan mereka kepada Engkau. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sedang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar, yang sedang dalam kekurangan Tuhan cukupi, yang sedang dalam tubuh lemah atau sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Karena kami percaya ya Tuhan, pengiringan kami kepada Engkau tidak pernah sia-sia. Siapapun yang mendengar firman Allah pada pagi hari ini, Engkau menjamah hidup mereka, Engkau menolong mereka, mengasihi mereka, dan biarkan iman mereka makin teguh, mereka makin taat di dalam Engkau, dan mereka siap membayar harga sesuai dengan firman Allah yang telah kita dengar. Memberkati setiap kami, sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang dapat hadir dalam ibadah ini ataupun yang belum dapat hadir, Tuhan tetap menjangkau, memberkati mereka. Kita tetap dalam sikap doa, kita pulang untuk menerima berkat daripada Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, malah kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Allah. Marilah kita mengarahkan hati kita pada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah akan memenuhi hidup kita, berkat Allah akan memenuhi keluarga kita, berkat Allah akan memenuhi kesehatan kita, berkat Allah akan memenuhi pekerjaan kita. Sebab itu, jadilah saluran berkat bagi sesama, dan jadilah saksi, jadilah terang, milikilah hidup yang berkemenangan dimanapun saudara berada. Dan akhirnya saudara-saudara yang kekasih, mari kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Dengan segala kerendahan hati, sidang jemaat menerima berkat ini, semua kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.